Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Di era modern, manusia hidup dalam kenyamanan yang dicapai dengan susah payah. Namun, takdir kadang menghadirkan bencana yang secara tiba-tiba mengingatkan kita bahwa kehidupan itu rapuh. Dari gemuruh kobaran api yang menghancurkan harta kekayaan bintang Hollywood di Los Angeles, hingga peristiwa dahsyat yang tercatat dalam kitab suci tentang Sodom dan Gomora, masing-masing peristiwa membawa pesan moral yang mendalam bagi seluruh umat manusia. Los Angeles yang terpanggang api. Belakangan ini, Los Angeles, kota yang identik dengan glamor dan kemewahan, diguncang oleh kebakaran besar yang meluluh lantakan kawasan elit. Harta kekayaan dan aset yang telah diperoleh dengan kerja keras selama bertahun-tahun lenyap dalam sekejap. Puluhan ribu rumah hancur dan kerugian yang ditaksir mencapai lebih dari 150 miliar dolar AS. Seorang kepala kepolisian menggambarkan situasi ini seperti bom atom yang dijatuhkan ke kawasan tersebut, dengan pemandangan kehancuran yang begitu intens, sehingga membuat siapapun yang melihat terdiam dalam ketakjuban dan kesedihan. Kebakaran ini tak hanya membakar bangunan, namun juga menghadirkan pemandangan yang biasa hanya kita lihat dalam film fiksi bencana. Kota yang selama ini identik dengan keriuhan kehidupan kelas atas, mendadak berubah menjadi lanskap penuh puing dan kobaran api. Kondisi ini memaksa kita untuk bertanya, bagaimana mungkin bencana yang datang begitu mendadak bisa menghancurkan segalanya? Tak heran jika peristiwa ini meninggalkan bekas trauma mendalam bagi warga, sekaligus menjadi bahan perenungan bagi semua kalangan. Dalam menghadapi bencana seperti ini, muncul pertanyaan krusial. Bagaimana melindungi diri dan harta benda ketika alam tiba-tiba mengeluarkan kekuatannya yang dahsyat? Pertanyaan ini bukan hanya relevan bagi mereka yang mampu menikmati kemewahan, melainkan juga untuk yang hidup sederhana. Kebakaran Los Angeles menjadi pengingat bahwa apapun harta dan kemewahan yang kita miliki, nasib bisa berubah dalam sekejap akibat bencana alam. Pesan moral yang terungkap jelas adalah agar kita lebih merendahkan hati dan selalu siap sedia menghadapi kemungkinan terburuk. Api yang menari di langit, kisah mengharukan di Pulau Maui, Hawaii. Pada tanggal 8 Agustus 2023, para wisatawan yang tengah menikmati keindahan alami dan kehangatan resort di Hawaii dikejutkan oleh datangnya sebuah bencana mematikan. Sebuah kebakaran besar melanda Pulau Maui dengan kecepatan luar biasa, terpicu oleh angin kencang yang mendorong api ke setiap penjuru pulau. Suasana santai dan damai berubah menjadi mimpi buruk yang menelan ribuan rumah dan nyawa ratusan orang. Tak heran jika rekaman udara dengan drone menjadi bukti visual yang mengungkap sisi misterius dari bencana itu. Gambar-gambar yang terekam menunjukkan pola api melingkar, mobil yang seolah mencair oleh panas ekstrim, dan beberapa area hijau yang justru tampak selamat dari kobaran api. Fenomena ini menimbulkan tanda tanya besar. Apakah kebakaran tersebut benar-benar semata-mata akibat alam, atau ada kekuatan misterius lain yang turut berperan? Fenomena di Maui ini mengingatkan kita pada pepatah lama. Langit menyimpan badai yang tak terduga, dan nasib manusia pun penuh ketidakpastian. Seolah alam ingin menyampaikan pesan melalui cara yang sangat dramatis, bahwa tidak ada satupun makhluk, baik yang kaya maupun yang miskin, yang terlepas dari takdir. Bencana ini mengajak kita untuk merenung tentang makna hidup, keterbatasan manusia, dan perlunya kesiapsiagaan menghadapi situasi yang di luar kendali. Dari mitologi menjadi sejarah, kisah Abraham dan penghancuran Sodom. Kisah tentang Sodom dan Gomora telah lama menjadi bagian dari kitab suci,
yang tak lekang oleh waktu dan selalu mengandung pesan moral yang mendalam. Lebih dari 3.700 tahun yang lalu, di sebuah lembah di wilayah Asia, muncullah sosok Abraham, sosok yang kemudian dihormati sebagai bapak bagi banyak bangsa dan pendiri bangsa Israel. Pada saat itu, langit malam dipenuhi rembulan dan bintang, dan kepercayaan terhadap dewi-dewi alam sangat kental. Namun Abraham justru menaruh kepercayaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, meyakini bahwa alam semesta diciptakan untuk menghormatinya. Melalui ketulusan hati dan ketaatan yang mendalam, Abraham dianugerahi tanah yang diberkati oleh Tuhan, Yahweh. Bersama istrinya Sarah, keponakannya Lut, dan para pengikutnya, ia meninggalkan tanah asal di timur untuk meniti kehidupan baru di tanah Kanaan, wilayah di antara Laut Tengah dan aliran sungai yang subur. Di tengah perjalanan tersebut, terjadi perbedaan jalan antara Abraham dan Lut, yang kemudian menuntun Lut menuju kota besar Sodom, kota yang kelak akan menjadi latar kisah kejatuhan besar karena kejahatan. Kisah Sodom tak hanya menceritakan tentang kehancuran, tetapi juga tentang dialog moral antara manusia dan Tuhan. Suatu hari, ketika Abraham tengah duduk di depan tendanya, ia melihat 3 sosok. Salah satunya adalah manifestasi Tuhan sendiri. Tanpa ragu, Abraham dengan keramah-ramahan menyambut para tamu tersebut, menyuguhkan istirahat dan jamuan terbaik. Di sisi lain, di kota Sodom dan Gomora, kehidupan penuh kemewahan berbalut dosa dan kebejatan menguasai. Tuhan, yang mengetahui betapa busuknya perbuatan penduduk tersebut, memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi sedikit orang benar sebagai pertimbangan agar kota itu tidak langsung dihancurkan. Dalam dialog penuh keberanian dan belas kasih, Abraham bertanya kepada Tuhan, "Apakah engkau akan memusnahkan kota yang begitu jahat tanpa mempertimbangkan yang benar?" Melalui perundingan panjang, jumlah orang benar yang akan menyelamatkan kota diturunkan dari 50 hingga hanya 10. Dialog ini bukan hanya memperlihatkan kekuatan iman Abraham, tetapi juga menyoroti nilai kemanusiaan dan keadilan, bahwa setiap nyawa berharga dan keberadaan kebaikan, sekecil apapun, mampu menggugah belas kasih Tuhan. Pengungsian Lut dan pukulan tegas Tuhan atas Sodom. Lut, keponakan Abraham, memilih jalan hidup yang berbeda. Ia menetap di Sodom, sebuah kota yang meskipun makmur, namun dihuni oleh perilaku cabul dan kekacauan moral. Di tengah gemuruh kejahatan yang terjadi, Lut selalu merasakan sesak dada menyaksikan kebejatan di sekitarnya. Ketika 2 malaikat diutus untuk mengunjungi kota, Lut segera menyambut mereka dengan kehangatan dan kerendahan hati di gerbang kota. Namun, niat baiknya segera terancam ketika segerombolan warga Sodom mengerubungi rumahnya dengan maksud jahat. Dalam kerusuhan yang semakin memuncak, Lut terpaksa harus mengambil keputusan sulit demi melindungi para tamu ilahi tersebut. Meskipun penuh dengan rasa takut dan dilema, ia rela mengorbankan kenyamanan keluarganya agar keselamatan para malaikat terjamin. Tak lama kemudian, suara jeritan dari luar rumah menyuarakan kejahatan yang mendekat. Dengan desakan yang terus meningkat, kedua malaikat menarik Lut ke dalam dan menutup pintu besar secara ajaib, sehingga orang di luar pun seolah kehilangan penglihatan terhadap rumah tersebut. Para malaikat pun memerintahkan Lut untuk segera meninggalkan kota. Melalui perintah yang disertai peringatan agar tidak pernah menoleh ke belakang, Lut akhirnya beserta keluarganya, meskipun sempat ragu karena keterikatan emosional terhadap kota, harus meninggalkan Sodom. Istri Lut, yang karenanya terkena nostalgia kehidupan mewah di kota itu, pada akhirnya tergoda untuk menoleh ke belakang. Sesaat kemudian, ia berubah menjadi tiang garam, suatu hukuman yang menggambarkan
bahwa keengganan untuk melepaskan masa lalu bisa berakibat fatal. Pada saat fajar menjelang, langit di atas Sodom dan Gomora dipenuhi oleh awan gelap belerang dan api besar. Dalam hitungan detik, kota yang pernah dihuni oleh ribuan jiwa hancur lebur, meninggalkan puing-puing dan duka mendalam bagi yang selamat. Pemandangan kehancuran itu seolah-olah menirukan tirani api ilahi yang diabadikan dalam kitab suci, mengingatkan kita bahwa ketidakadilan dan dosa selalu mendapatkan balasan yang setimpal. Arkeologi, bukti sejarah, dan makna simbolis dari api surgawi. Selama ribuan tahun, cerita tentang Sodom dan Gomora dianggap sebagai mitos oleh sebagian kalangan. Namun, penelitian arkeologis modern mulai menelusuri jejak sejarah yang mendekati kebenaran peristiwa tersebut. Di sebuah lembah yang kini dikenal dengan nama Tal El Hammam, para arkeolog menemukan bukti yang mengindikasikan bahwa sebuah bencana dahsyat pernah melanda wilayah itu. Bangunan-bangunan yang hancur, lapisan tanah setebal 1,5 meter yang menyimpan tanda-tanda pemanasan ekstrim, serta retakan pada ornamen batu. Semua ini mengungkap bahwa suhu mencapai hingga 1500 derajat Celcius pada saat itu. Berdasarkan simulasi komputer modern dan analisis para ilmuwan, diperkirakan bahwa bencana yang menghancurkan Sodom dan Gomora disebabkan oleh sebuah benda antariksa bermassa besar dengan diameter sekitar 60 hingga 75 meter yang meledak pada ketinggian 1 hingga 5 km di atas permukaan bumi. Di pusat ledakan, suhu mencapai puncak sekitar 300.000 derajat Celcius. Radiasi panas yang begitu intens sehingga mampu melelehkan keramik, batu, dan material bangunan dalam hitungan detik. Ledakan tersebut menghasilkan gelombang kejut dengan kecepatan mencapai 900 hingga 1200 km per jam, mengubah lanskap kota dan menurunkan jumlah penduduk secara drastis dari puluhan ribu jiwa menjadi hanya beberapa ratus penyintas yang harus hidup sebagai nomaden di tengah reruntuhan. Penemuan arkeologis ini mendukung pendapat sejumlah ilmuwan seperti Christopher Moore dari University of South Carolina yang meyakini bahwa kisah penghancuran Sodom dalam kitab suci bukanlah dongeng belaka, melainkan sebuah catatan sejarah yang mengandung makna peringatan. Penghancuran kota Sodom oleh api surgawi dalam narasi kuno ini dapat ditinjau kembali melalui lensa ilmiah, mengingatkan kita bahwa kebodohan dan kejahatan yang merajalela selalu mengundang kehancuran. Renungan dan panggilan untuk kebaikan. Bencana-bencana seperti kebakaran Los Angeles, ledakan dahsyat yang melanda Pulau Maui, serta kisah penghancuran Sodom dan Gomora menyimpan pesan yang tidak boleh diabaikan. Semua peristiwa tersebut mengajarkan bahwa di balik gemerlapnya peradaban dan kemewahan yang kita nikmati, terdapat kekuatan alam dan keadilan ilahi yang selalu menanti saat manusia lupa akan nilai-nilai moral yang sejati. Kejadian-kejadian tersebut melambangkan peringatan agar kita merenung, menyadari keterbatasan diri, dan terus memperbaiki moral serta etika kehidupan. Dalam setiap kisah bencana yang telah dibahas, terlihat jelas bahwa penyebab kehancuran tidak hanya semata-mata bencana alam, melainkan juga perbuatan yang menyimpang dari norma moral yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Bagi para pemimpin, masyarakat, dan individu, pesan moral ini hendaknya menjadi pendorong untuk hidup dalam keadilan, saling menghargai, dan menjaga keseimbangan antara kemajuan dan etika. Tuhan yang jauh lebih menghargai setiap nyawa manusia, seolah menyatakan bahwa kesempatan untuk bertobat dan memperbaiki diri selalu tersedia sebelum bencana menghantam kembali. Melihat ke belakang, peristiwa kebakaran di Los Angeles dan Maui serta kisah kuno tentang Sodom mengajak kita untuk merenung tentang bagaimana kita menyikapi hidup.
Bukankah seharusnya setiap kemajuan dan kenyamanan yang kita capai harus selalu didasari oleh rasa syukur, tanggung jawab, dan kepedulian terhadap sesama? Tak pelak lagi jika manusia terus-menerus mengabaikan nilai-nilai moral. Tidak menutup kemungkinan bahwa bencana serupa, entah yang diakibatkan oleh alam atau sebagai pesan peringatan ilahi, akan terus bergilir, mengingatkan kita akan keterbatasan dan kefanaan kehidupan. Simpulan dan harapan untuk masa depan. Kisah kebakaran besar di Los Angeles, bencana dahsyat yang melanda Pulau Maui, hingga penghancuran Sodom dan Gomora merupakan rangkaian peristiwa yang meskipun dipisahkan oleh waktu dan ruang, memiliki satu benang merah. Peringatan bagi manusia untuk segera kembali ke jalan yang benar dan memperbaiki kerusakan dalam diri. Sejarah, ilmiah maupun mitologis menunjukkan bahwa di balik setiap ledakan dahsyat atau kobaran api yang menghanguskan, tersimpan pesan moral yang mendalam. Pesan itu adalah ajakan untuk hidup dengan penuh rasa tanggung jawab, baik terhadap diri sendiri maupun sesama. Bencana tidak datang semata-mata untuk mengerikan, tetapi untuk mengingatkan bahwa nilai-nilai kebaikan, keadilan, dan kasih sayang harus dijunjung tinggi agar umat manusia mampu bertahan menghadapi berbagai cobaan. Di tengah dunia yang terus berubah, dengan teknologi dan kemajuan yang kian pesat, kita tidak boleh melupakan hakikat bahwa hidup adalah anugerah yang rapuh. Dengan demikian, marilah kita gunakan setiap peristiwa tragis dan penuh makna ini sebagai cermin untuk introspeksi. Semoga dengan kesadaran tersebut, manusia dapat membangun masa depan yang lebih baik, berlandaskan pada nilai moral yang luhur, sehingga kita dapat menghindari bencana serupa dan hidup dalam damai serta harmoni. Topik ini diharapkan tidak hanya menjadi catatan sejarah mengenai peristiwa-peristiwa dahsyat, melainkan juga sebagai renungan mendalam yang menyentuh hati. Semoga kita semua terinspirasi untuk selalu bersikap bijaksana, peduli pada lingkungan, dan terus mengemban nilai-nilai kebaikan dalam kehidupan sehari-hari. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.